Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Semnim. Hari ini kita akan kembali membahas pembelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama, yakni di halaman 7. Sebelum itu, kita akan mengingat kembali di halaman 6. Di sini pada halaman 6 kita telah membahas mengenai suku-suku sejenis. Jadi suku sejenis itu adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama dalam suatu bentuk aljabar. Ingat, variabel itu disimbolkan dengan huruf, dari huruf A, B, C, sampai huruf Z. Seperti contohnya di sini, 3A dan negatif 2A. Ini satu suku sejenis karena mempunyai variabel yang sama, yaitu A. Lalu ada 4B dan 2B, sama-sama mempunyai variabel B. Dalam bentuk polinom, polinom itu suku banyak ya, disebut suku-suku sejenis. Jadi suku-suku sejenislah yang bisa dioperasikan koefisiennya. Oke? Itu yang perlu dipahami. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas penjumlahan bentuk suku banyak. Nih, dengan mengingat pelajaran SMP kelas 7, bagaimana kamu menyederhanakan bentuk aljabar seperti 2x ditambah 4 ditambahkan dengan x dikurangi 2. Nah, berarti kita akan lebih memahaminya dengan contoh soal di sini. Tentukan hasil penjumlahan dari x dikurang 2y dan negatif 3x ditambah 5y. Di sini ada dua cara. Yang pertama, mendatanya seperti ini atau dikerjakannya secara menurun seperti ini. Ya, sama saja keduanya sama saja benar, caranya benar, karena pasti nanti akhirnya akan memperoleh hasil yang sama. Terserah saja kalian akan mengikuti yang mana, sesuka hati kalian yang suka di mana, metode 1 atau metode 2. Tetapi kita akan membahas metode 1 dulu. Contoh 2. Di situ kita disuruh menentukan hasil penjumlahan dari x dikurangi 2y, x dikurangi 2y, dan juga negatif 3x ditambah 5y. Ingat, ini adalah dua hal yang berbeda, maka kita perlu tanda kurung. Lalu karena ini ditentukan hasil penjumlahan, berarti penghubungnya adalah tambah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus ingat bahwa di depan tanda kurung ini ada 1, tetapi tidak dituliskan. Lalu, dengan menggunakan sifat distributif, kita bisa mengalihkannya ke dalam satu-satu. Nih, seperti ini. 1 dikali X, hasilnya berapa? 1 kali X ya X ya. Depannya ada 1, tapi tidak perlu ditulis. Lanjut lagi, 1 dikali negatif 2. Ingat di sini dikurang, jadi kurang ini menjadi negatif 2 atau punya suku setelahnya ya. Jadi 1 dikali negatif 2 ya negatif 2, variabelnya apa? Ya y ya. X dikurang negatif 2y. Sudah selesai yang di sebelah sini, maka kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu positif 1 dikali negatif 3x. Berarti hasilnya 1 dikali negatif 3 ya, negatif 3 atau negatif 3 variabelnya x. Lanjut lagi, positif 1 dikali 5y atau 1 dikali 5. Ingat, yang dikalikan adalah bilangannya saja, konstanta atau koefisiennya saja, variabelnya dibiarkan saja kalau memang tidak ada lawan variabel yang lain. Jadi ini hasilnya positif 5y. Kalau sudah seperti ini, kita urutkan saja dari yang terdepan. Variabelnya, suku-suku sejenisnya kita kelompokkan. Pertama yang di sini adalah x-nya. Berarti yang punya x yang mana? Berarti negatif 3x. Itu yang ditulis. Yang pertama x dikurang 3x. Untuk variabel x telah habis, berarti kita lanjutkan yang variabel y. Negatif 2y tambah 5y. Negatif 2y ditambah 5y. Karena ini sudah suku sejenis yang kelompokkan, maka koefisien yang di depannya bisa kita operasikan. Ini saya buat bantuan di sini supaya tahu kalau di depan x ada koefisiennya 1 ya. Jadi 1 x dikurang 3x, 1 dikurang 3, 1 dikurang 3 ya sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya negatif 2x. Untuk x sudah selesai, kita lanjut lagi ke
Y. Nih ya, untuk Y ini yang X-nya, lalu yang Y-nya. Negatif 2 ditambah 5. Ingat koefisiennya yang kita operasikan, jadi jawabannya positif 3. Plus 3 variabelnya Y. Jadi jawabannya adalah negatif 2X ditambah 3Y. Inilah jawabannya. Ya, sama saja seperti yang di kiri yang ada di pada buku kalian, jawabannya adalah negatif 2X tambah 3Y. Negatif 2X tambah 3Y, yang metode 2 juga seperti itu. Nih, caranya turun ke bawah. Jadi kalau misalnya ini kan udah sama-sama Y, dari belakang kita kerjakannya. Yang pertama negatif 2 ditambah positif 5. Jadi kalau misalnya kita buka yang di sini, negatif 2 ditambah positif 5. Jawabannya positif 3. Udah di sini positif 3. Lanjut lagi, di sini ingat ada 1. Di sini ada 1, berarti 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 2. Nih negatif 2-nya di sini. Sama saja negatif 2X ditambah 3Y. Tapi kekurangannya yang metode 2, hati-hati dengan tanda. Kalau di sini tambah saja tidak masalah, kalau nanti pengurangan biasanya banyak yang terkecoh akan tanda positif dan tanda negatifnya. Terserah kalian saja yang mana kalian sukai. Nah, jadi penjumlahan bentuk-bentuk suku banyak dapat disederhanakan dengan menggabungkan suku sejenis dengan cara menjumlahkan koefisiennya. Ingat, yang pertama, digabungkan suku sejenisnya dikelompokkan X dengan X, Y dengan Y, atau A dengan A, dan lain-lain. Lalu kalau sudah sama seperti ini, koefisiennya lah yang dioperasikan dengan cara menjumlahkan koefisiennya. Kalau di sini pengurangan, maka di sini dengan cara mengurangkan koefisiennya. Seperti itu ya. Jadi itu yang pentingnya. Nih. Penjumlahan bentuk-bentuk suku banyak dapat disederhanakan dengan cara menggabungkan suku sejenis dengan cara menjumlahkan koefisiennya. Oke, supaya lebih paham lagi, kita akan mengerjakan soalnya. Soal 3. Soal 3 yang pertama, tentukan hasil penjumlahan untuk setiap pasangan bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 6A ditambah 4B dan 3A ditambah B. Yang kedua, 2X pangkat 2 ditambah 6X dan X pangkat 2 dikurang 9X. Kita kerjakan dahulu yang pertama. 6A ditambah 4B, ingat ada tanda kurung di sini. Lalu hasil penjumlahan, ya, tentukan hasil penjumlahan nih ya. Berarti di sini ditambah 3A ditambahkan dengan B, ya. Ini saya beri bantuan, di depannya ada 1 ya, supaya gampang. Itu bantuan saja, coretan saja satunya. Lalu di sini kita bisa sama dengankan. Lalu udah deh, tinggal dikalikan ke dalam satu-satu. 1 dikali 6A berarti 6A tetap. 1 dikali 4, jawabannya tetap positif 4. Variabelnya apa? Ya B. Selesai. Lanjut lagi. 1 dikali 3, karena ini semuanya positif, jadi tidak masalah ya. Bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya ya bilangan bernilai positif juga. Yang hati-hati dengan bilangan positif yang dikalikan dengan bilangan bernilai negatif, ya hasilnya berubah tanda, yaitu menjadi bilangan bernilai negatif. Begitu pula dengan bilangan bernilai negatif dikalikan dengan bilangan bernilai negatif, hasilnya berubah tanda menjadi bilangan yang bernilai positif. Ini ya, ini hati-hati nanti. Oke, lanjutnya 1 dikali 3, jawabannya positif 3, variabelnya A. Lanjut lagi, 1 dikali B. Ingat di sini ada 1, ya udah 1 kali 1 ya 1. Jadi ini bisa langsung aja dituliskan B, atau mau ditulis 1 juga tidak masalah ya, 1B. Oke, tinggal kita kelompokkan suku sejenisnya. Dari yang pertama, biasanya suku sejenis diurutkan berdasarkan urutan alfabet. Kalian semua tahu bukan, urutan alfabet itu dari A, B, C, D, E, F, dan seterusnya hingga Z, itu diurutkan saja. Lanjut, di sini 6A, lalu yang ada A-nya lagi berarti ditambah 3A,
A-nya telah habis, maka kita pindah yang variabel B. Ditambah 4B ditambah 1B. Udah, kalau sudah suku sejenis, maka menjumlahkan koefisiennya. 6 ditambah 3, 9, variabelnya A, ditambah 4 ditambah 1, jawabannya 5B. Selesai. Ya, jadi ini tidak bisa disederhanakan lagi karena sudah bukan suku sejenis. Yang A 9, sedangkan 5 ini variabelnya B, jadi tidak bisa dioperasikan lagi. Lanjut ke soal nomor 2. 2x pangkat 2 ditambah 6x. Ingat, ini harus ada kurung karena di sini adalah tentukan hasil penjumlahan untuk setiap pasangan bentuk aljabar. Bentuk aljabar ini merupakan suku banyak atau polinom, maka kita perlu tanda kurung ya. Kalau suku tunggal aja tidak masalah tanpa kurung. Nah, ini ditambahkan dengan x pangkat 2 dikurang 9x. Pakai tanda kurung lagi. Kenapa? Kalau masih penjumlahan insya Allah tidak masalah karena tidak mengubah tanda. Kalau nanti pengurangan akan pastinya beberapa yang berubah tanda nilai dari bilangannya, entah menjadi positif atau bernilai negatif, seperti itu. Ini kembali bantuan, di sini ada 1, di sini ada 1, tapi tidak dituliskan. Baru nanti 1 dikali 2x pangkat 2 berapa, 1 dikali 6x berapa, ini juga 1 dikali x pangkat 2 berapa, 1 kali negatif 9, ingat negatif ini punyanya 9x, seperti itu ya, sama dengan 1 dikali 2x pangkat 2, berarti jawabannya 2x pangkat 2 tetap 1 dikali 6 tetap 6x. Lanjut yang sebelah sini, berarti 1 dikali x pangkat 2, berarti jawabannya adalah plus 1x pangkat 2. Tidak perlu dituliskan 1 juga tidak masalah, dituliskan 1 juga tidak masalah ya. Tapi ingat, kalau tidak dituliskan koefisiennya berarti ada koefisiennya 1. Nah, lanjut lagi. Di sini 1 dikali negatif 9. Berarti jawabannya menjadi negatif 9, koefisiennya adalah variabelnya adalah x, koefisiennya yang negatif 9 ya. Ini tinggal diurutkan aja, yang x pangkat 2 diurutkan dengan yang x pangkat 2, yang x saja diurutkan juga dengan, dikelompokkan dengan x saja. Ingat, kalau sudah beda pangkat berarti dia sudah tidak sejenis, jadi tidak bisa dioperasikan. Jadi 2x pangkat 2 dengan negatif 9. Nah, negatif 9x. Nah, 9x ini tidak pangkat 2, maka ini salah ya. Maka dihapus dulu. Nah, ini berarti cari yang x pangkat 2 ini, yaitu 1x pangkat 2. Di sini tambah 1x pangkat 2. Ditambah lagi dengan, tidak ada lagi yang x pangkat 2, maka kita beralih dengan variabel yang x saja. Atau x-nya pangkat 1 di sini ya, tidak ditulis juga. Pangkat 1 tidak ditulis. Ditambah 6x dikurang 9x. Sudah, tinggal kita operasikan. 2 ditambah 1 berarti 3x pangkat 2. Ditambah 6 dikurang 9. Nah, kita lihat di sini coretan. 6 dikurang 9. 6 dikurang 9 itu hasilnya adalah negatif 3. Jadi jawabannya di sini berubah menjadi negatif 3x. Nah, selesai sampai sini. Jawabannya adalah 3x pangkat 2 dikurang 3x. Kenapa tidak bisa disederhanakan? Karena beda variabel. Variabel di sini ada pangkatnya, yang di sini pangkatnya 1 atau tidak dituliskan ya. Jadi walaupun sama-sama x tapi beda pangkat, itu sudah bukan suku sejenis ya. Untuk nomor 2 seperti itu, nomor 1 jawabannya ini sama saja. Kalau kalian masih bingung, ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal keempat. Ya, di sini ada 4 soal, yang ditanya adalah sederhanakanlah. Berarti kita tetap mengoperasikannya. Sebentar. Di bawah saja ya.
Oke, soal keempat. Soal nomor 1. A ditambah 7B ditambah 4A dikurang 3B. Nah, ini berarti di sini menjadi A ditambah 7B. Ingat, karena di sini ada 1, langsung aja. 1 kali A jawabannya A, 1 kali 7 jawabannya 7B. Nih ya. Lalu di sini ditambah, di sini ada 1 juga. 1 kali 4A, 4A. 1 dikali negatif 3 ya tetap aja negatif 3B. Udah tinggal dikelompokkan A dengan A, yang B dengan B. A ditambah 4A ditambah 7B dikurang 3B. Sama dengan di sini ada 1 ya. Jadi jawabannya 1 tambah 4 5A. 7 kurang 3 jawabannya 4 atau positif 4B. Selesai. Itu nomor 1. Lanjut lagi ke nomor 2. Negatif 6x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 7 ditambah, ini 7 ya, takutnya 1 lagi, ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x. Nah, ini berarti untuk bantuan, kembali saya tuliskan 1 di depannya, lalu dikalikan 1 ke dalam. Kalau di dalam kurung ada 3 ya dikalikan 3 kali, kalau ada 5 berarti 5 kali, kalau cuma ada 2 ya oke, 2 kali saja. Ini kali ya operasinya. Apa yang dikalikan? Koefisiennya. Nih, 1 dikali 6x pangkat 2 berarti 1 kali negatif 6 ya negatif 6x pangkat 2. Lanjut lagi, 1 dikali 5 berarti jawabannya positif 5 variabelnya x. Seperti itu aja. Lanjut lagi, 1 dikali negatif 7 ya jawabannya negatif 7. Nah, di sini positif 1 dikali 3 berarti jawabannya positif 3x pangkat 2. Lanjut lagi, 1 dikali negatif 5 berarti jawabannya negatif 5x. Nah, kalau seperti ini tinggal dikelompokkan saja. Yang x pangkat 2 dengan x pangkat 2. Yang x saja dengan x saja. Yang hanya bilangan atau konstanta ya biarkan aja ditulis ulang. Walaupun dia tidak punya kawan ya. Berarti ditulis ulang aja. Berarti ini sama dengan negatif 6x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 5x dikurang 7. Seperti itu, 7-nya ditulis aja. Berarti ini negatif 6, coretan ya, coretan. Negatif 6 ditambah 3. Ingat koefisiennya saja yang dioperasikan kalau sudah sejenis. Berarti jawabannya sih negatif 3. Negatif 3x pangkat 2 5 dikurang 5 ya, 5 dikurang 5 di sini. Nih, positif 5 dikurang 5. Jawabannya 0. Jawabannya 0. 5 kurang 5 kan 0. Jadi ya udah santai aja. Atau ditambah 0 dikurang 7. Jadi jawabannya negatif 3x pangkat 2, 0 kurang 7 ya, negatif 7. Selesai. Negatif 3x pangkat 2 dikurang 7. Untuk nomor 2 jawabannya seperti itu. Kalau kalian mau nanya, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar apa yang tidak dipahami. Seperti itu. Kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini caranya menurun. Hati-hati. Pertama, 4x dikurang y, 2x ditambah 3y. Ini ditambah. Ini triknya adalah kalian harus samakan variabelnya. Y dengan Y, X dengan X, atau sebagainya. Konstanta dengan konstanta. Ini karena tidak ada koefisiennya, saya tulis 1 untuk bantuan ya. Di situ ingat, kalau tidak ditulis koefisien, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kalau tidak dituliskan koefisiennya berarti ada 1. Nah, kita lihat di sini. Ini coretan saja. Coretan. Pertama, negatif 1. Negatif 1 ditambah positif 3. Nah, kita tuliskan negatif 1 ditambah positif 3. Jawabannya ada berapa? Ya, benar ya, 2. Jadi di sini positif 2y. Y-nya ingat, itu variabelnya. Lanjut lagi di sini 4 ditambah 2. Berarti 4 ditambah 2 itu sama dengan 6. Berarti sini 6x gitu. Selesai.
Ya, kalau masih penjumlahan di sini, insya Allah tidak ada masalah, karena dia tidak akan mempengaruhi tanda. Kalau di sini kurang, hati-hati, ya. Apalagi kalau di yang keduanya kurang, maka menjadi tambah tuh. Jadi hati-hati kalau misalnya operasinya pengurangan. Kita lanjut lagi yang nomor 4. 3x dikurang y dikurang 5, negatif 2x dikurang 4y ditambah 3. Ini ditambah pakai coretan juga deh ya, coretan. Pertama nih, negatif 5 dari belakang kita kerjain ya. Negatif 5 ditambah 3. Berarti jawabannya negatif 5 ditambah 3. Jawabannya berapa? Iya, negatif 2. Berarti di sini negatif 2. Lanjut yang y dengan y. Ingat suku sejenis ya. Di sini ada 1. Ingat kalau tidak tulis ada 1. Berarti negatif 1 ditambah negatif 4. Jawabannya adalah negatif 5. Jadi di sini jawabannya negatif 5y. Lanjut lagi, 3x atau 3 ditambah negatif 2. Ya, coretan. 3 ditambah negatif 2. Jawabannya berapa? Atau 3 dikurang 2 nih. 3 kurang 2, iya 1. Sini 1 x, atau bisa kita tuliskan jadi x dikurang 5y dikurang 2. Selesai. Seperti itulah soal nomor 4 dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Terserah saja kalian mengerjakan yang bagaimana. Kalau ibu boleh saran atau saya boleh saran, silahkan kalian kerjakan mendata seperti ini ke samping, karena akan meminimalisir dari kesalahan tanda. Kalau kalian suka yang seperti ini ke bawah, it's okay, tidak masalah. Ibu kembalikan lagi atau saya kembalikan lagi kepada cara kalian masing-masing yang disenanginya bagaimana. Seperti itu untuk penjumlahan bentuk suku banyak. Intinya adalah mengalihkan satu-satu ke dalam, lalu diurutkan dengan ini suku sejenisnya, dan setelahnya adalah menjumlahkan koefisiennya. Seperti itu saja untuk penjumlahan bentuk suku banyak. Semoga dapat disimak dan dapat dipahami. Amin. Selanjutnya kita akan membahas halaman 8 mengenai pengurangan bentuk suku banyak. Untuk video kali ini sekian saja. Mohon maaf apabila salah kata dan ucapan. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.